Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pet Indonesia. Sebelumnya gue punya pertanyaan, pernah nggak sih kalian tuh ngebayangin ada satu pekerjaan gitu ya yang kalian bisa jalankan dan itu dijalankannya 100% full remote dari mana aja atau dari rumah lah gitu. Kalian pernah ngebayangin nggak sih? Nah, full 100%-nya ini ya beneran full remote ya, bukan yang harus ke kantor atau hybrid gitu. Jadi kalian nggak akan terjebak macet dan terikat dengan jam kantor. Karena kan pasti banyak banget ya orang yang sekarang tuh pengen banget gitu dapetin fleksibilitas dan kemudahan yang ditawarin dari kerja remote, tapi nyarinya tuh nggak gampang gitu, dan nggak semua perusahaan juga menyediakan kerja remote full ya. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas bener nggak sih ada perusahaan yang menawarkan kerja remote full 100% tanpa harus ke kantor sama sekali. Sebenarnya jawabannya iya, ada. Dan di video kali ini gue akan breakdown ya. Oke, pertama kita bahas dulu apa itu definisi kerja remote full 100% ya. Karena kan memang sebenarnya banyak banget sih kerjaan yang remote juga gitu ya, tapi ini freelance gitu. Misalkan ada platform-platform kayak Fiverr, kayak Upwork, kayak Freelancer gitu ya, yang menawarkan pekerjaan secara remote. Tapi platform-platform tadi biasanya itu cuma nawarin kerjaan yang sifatnya itu project based, bukan pekerjaan tetap. Nah, sebenarnya permasalahan yang timbul ketika kita kerja secara freelance meskipun itu remote adalah kita tidak bisa mendapatkan jaminan penghasilan tetap karena kan project based. Dimana kalau project based ya ketika project itu dapat ya kita dapat, tapi ketika kita nggak ada project ya dari aplikasi itu ya kita nggak dapat duit gitu, nggak dapat gaji. Nah, permasalahan ini tentu saja akan mempengaruhi stabilitas keuangan kita ya, apalagi sebagai freelancer, kecuali mungkin kalian adalah high profile di platform-platform tadi di mana ordernya itu banyak banget bahkan sampai numpuk ya. Tapi buat banyak orang mungkin ini nggak efektif ya karena kerjanya tuh ketengan gitu. Nah, sebenarnya kalau gue lihat emang gue udah review juga ya, karena gue kan ini sebenarnya jadi host ini di Paired ya. Mungkin kalian sudah sering dengar buat yang sering nonton di video ini, tapi buat yang belum, Paired itu adalah headhunter company dari Amerika ya. Dan Paired ini menyediakan pekerjaan secara remote untuk kerja di perusahaan yang ada di Amerika atau di Eropa atau di overseas company ya. Dan Paired ini bener-bener ngurusin kalian dari awal, dari mulai apply sampai kalian diterima. Nah, ini membedakan dengan platform-platform tadi, dimana kalau platform tadi itu kan dia freelance ya, project based. Nah, kalau di Paired ini ya kerjanya pekerjaan tetap gitu ya, meskipun emang sifatnya dikontrak, tapi ya di kontraknya itu ya untuk mendapatkan gaji yang tetap setiap bulannya. Nah, sebenarnya Paired ini hadir sebagai solusi lah gitu ya untuk kalian yang pengen tetap dapat kerjaan secara remote gitu ya, tapi sifat kerjanya ini pekerjaan tetap, bukan pekerjaan freelance. Dan tentu saja keuntungan yang bisa didapetin kalau misalnya kalian kerja full 100% dan juga kerjanya full time atau kerjaannya tetap gitu ya, bukan project based atau bukan freelance. Ini banyak banget ya keuntungannya. Pertama tentu saja fleksibilitas, karena kalian bisa kerja bebas dari mana aja, terus juga bisa kapan aja, dan selama kalian bisa menyelesaikan tugas dengan waktu ya kalian akan aman-aman aja. Ini yang sulit didapatkan dari freelance, karena freelance itu project based, dia ada durationnya. Jadi ketika kalian dapat project ya kalian strict kerjain di situ sesuai dengan deadline-nya. Tapi kalau kerja full remote dan full time seperti yang ditawarkan dari Paired, itu ada beberapa pekerjaan yang memang bisa kita atur waktunya ya, sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan kemampuan kita atau sesuai dengan waktunya kita, tapi yang penting kalian harus sesuai dengan deadline-nya. Nah, keuntungan-keuntungan lainnya sebenarnya sering gue bahas di berbagai video yang sudah gue buat di channel ini. Di antaranya adalah work-life balance, di mana kita bisa mengatur waktu kita sendiri gitu ya, sehingga kita bisa atur porsinya kapan waktu kerja dan juga kapan waktu untuk keluarga atau untuk kehidupan pribadi, dan itu tidak menganut sistem 96 yang bener-bener strict gitu ya. Jadi ini bisa diatur sesuai kemampuan. Yang penting menurut gue yang paling krusial adalah deadline itu tercapai gitu ya, atau terkejar lah gitu. Dan juga tentu saja dari sisi keuangan ada penghematan ya, karena bisa menghemat biaya transportasi, biaya makan siang di luar yang mungkin banyak jajan juga, dan juga mungkin ada beli baju buat kerja gitu ya, dan banyak pengeluaran-pengeluaran lain kalau misalnya kita keluar dari rumah gitu ya untuk kerja. Dan keuntungan lainnya yang biasa gue bahas di berbagai video yang udah pernah gue buat, keuntungan dari kerja secara remote full time di overseas company yang remote working ini 100% full ya, bukan yang hybrid-hybrid, itu ya tentu saja akan meningkatkan produktivitas, karena kan ya karyawan yang kerja secara langsung di kantor itu kan pasti banyak banget distraction dan banyak banget challenge-nya gitu ya, mulai dari berangkatnya harus pagi, terus harus bawa kendaraan atau naik kendaraan gitu, terus mencapai kantor tuh tenaga udah kebuang dan lain sebagainya, belum lagi waktu kan. Tapi bicara soal challenge, tentu saja kerja remote itu nggak cuma sekedar ada untungnya doang gitu ya, pasti ada jeleknya lah, ada tantangannya gitu ya. Yang pertama tentu saja ada perbedaan zona waktu ya, karena kerjanya ini di overseas company, bukan perusahaan-perusahaan yang operating di Indonesia, otomatis mereka punya zona waktu yang berbeda dengan kita. Biasanya kalau di Amerika itu kurang lebih belasan jam, ada yang 14 jam, ada yang 15 jam tergantung wilayahnya. Di Eropa mungkin perbedaan 7 jam, jadi kita selalu lebih cepat karena
kita ada di timur ya. Jadi itu menjadi challenge juga buat beberapa orang. Tapi mungkin dalam satu konteks ini gue bisa bilang kalau perbedaannya itu 14 jam, let's say kayak gue sekarang di Jakarta itu plus 14 kalau dibandingkan dengan Amerika, let's say di California, di Orange County, kita kerja duluan. Sebenarnya lebih enak buat bosnya sih di Amerika ya, karena kita kerja duluan. Jadi pas kita kerja hari ini, mereka kan masih kemarin tuh masih malam lah gitu kan. Nah pada saat kita selesai kerja, kan kita udah selesai nih tidur nih malam kan. Nah mereka bangun dan mereka sudah ngecek kerjaan kita gitu. Jadi kita lebih duluan ngerjainnya. Nah itu mungkin tentang zona waktu. Ada juga perbedaan budaya atau perbedaan culture, di mana mungkin bekerja dari tim yang berasal dari luar negeri pastinya akan memiliki berbagai perbedaan culture ya. Jadi mungkin kalian harus adaptasi mulai dari cara pelaporannya, cara komunikasinya, cara mengerjakannya, atau cara koordinasinya, atau meetingnya. Misalnya meeting points-nya itu suka beda-beda karena setiap company pastinya memiliki perbedaan dari sisi culture dan dari sisi cara mengerjakan kerjaannya. Jadi itu nanti diadaptasikan aja, disesuaikan. Gue agak melihat ada sedikit perbedaan sih dari orang-orang yang ada di Amerika ya, bos-bos gue tuh di Perth ya. Dan yang terakhir yang nggak kalah penting adalah bahasa Inggris. Ini juga jadi challenge yang sesungguhnya sudah kefilter sebenarnya pada saat proses interview. Tapi intinya kalau menurut gue banyak sekali perusahaan-perusahaan di luar sana yang membutuhkan talent dari Indonesia, dan talent di Indonesia juga nggak kalah bagus dari talent-talent yang ada di US, dan pastinya secara cost bagi company itu lebih murah gajinya. Tapi secara quality ini masih bisa diadu lah gitu ya. Tapi tetap bahasa Inggris adalah paling utama menurut gue, karena communication itu really matter in terms of kalian ngerjain sesuatu di luar. Apalagi kita ada tadi ya, beda zona waktu, beda budaya. Dan sebenarnya ini udah kefilter dari interview yang pernah gue bikin juga videonya, proses interview dari Perth ya. Jadi kalian harus belajar bahasa Inggris dulu sebelum kalian apply kerjaan secara remote, atau ya disambil lah bisa juga. Sekali lagi gue mau ingetin buat kalian mungkin yang belum memahami Perth ya, Perth Recruiting ini dia bukan kalian kerja di Perth, karena kalau yang kerja di Perth itu gua. Jadi kalian itu nanti apply melalui Perth, dan nanti Perth yang akan menyalurkan kalian itu ke perusahaan-perusahaan. Ya sebenarnya perusahaannya udah ada, terus lowongannya udah ada gitu. Jadi Perth ini mempertemukan lah antara talent dan si company. Kayak headhunter lah, mungkin kalian sering denger ya. Jadi bukan kalian kerja di Perth, karena kalau kerja di Perth itu gua udah sering lihat beberapa komentar di sosial medianya Perth itu ada beberapa gimana caranya apply kerja di Perth. Jadi bukan apply kerja di Perth. Tapi kalau misalnya ada lowongan di Perth ya kalian coba aja, siapa tahu nanti setim sama gua kan, jadi kenal gitu. Oke, kesimpulannya menurut gua kerja secara remote full 100% adalah pilihan yang menurut gua ya sangat-sangat menarik ya, dan gua sudah merasakan manfaatnya. Gua juga pernah bikin video reviewnya ya. Jadi gua nge-review selama 6 bulan kerja remote, dan itu menurut gua ada baik buruknya sih, tapi gua merasakan benefitnya yang lebih banyak ya. Dan gua berharap semoga Perth bisa membantu kalian untuk dapetin kerjaan secara remote di overseas company ya, dan remote ini full. Dan kalau kalian tertarik untuk apply kerjaan secara remote di overseas company melalui Perth, kalian cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena lowongannya ada banyak banget. Biasanya itu ada di level kerjaan yang di industri kreatif, terus juga ada di administratif, sama juga ada di teknologi. Jadi silakan aja dicek link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Iya, mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Jangan lupa juga diaktifkan bell notification-nya supaya kalian gak ketinggalan saat ada video baru diupload. Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Mungkin kalian sudah ada yang pernah kerja secara remote atau sedang kerja secara remote tapi bukan dari Perth. Kalian bisa juga share pengalaman kalian di kolom komentar. Atau mungkin kalian ada yang pernah di hire oleh Perth ya untuk kerja di overseas company. Silahkan juga ditulis komentarnya di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Gua Billy Dolmen, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Ya Allah, rambut gue turun guys.